Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang amat baik ini, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan terus bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama puasa kita ini harus terus kita tingkatkan, karena ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya sirriyah, ibadah yang sifatnya rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu. Di mana Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ibadah saum ini, ibadah puasa ini menjadi 3. Yang pertama, puasa yang sifatnya awam atau puasa yang umum. Yang kedua, puasa yang khusus. Dan yang ketiga adalah puasa yang istimewa. Di mana puasa yang awam adalah puasa yang orang-orang hanya menahan lapar dan dahaga. Kemudian juga puasa yang hanya barangkali kita mampu melaksanakannya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, dan kemudian juga kebutuhan jasmani. Namun demikian, ibadah puasa tingkatan yang kedua ini adalah ibadah yang khusus, di mana bukan saja menahan lapar dan dahaga, tapi jauh dari itu kita sudah mempersiapkan bagaimana ibadah terus kita tingkatkan, bagaimana apa-apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan. Maka tingkatan yang kedua ini adalah lebih baik daripada tingkatan yang kedua, sehingga bukan saja kita menjaga dari yang membatalkan puasa, tapi lebih jauh, yaitu menjaga bagaimana pahala puasa bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian klasifikasi yang ketiga, ibadah puasa yaitu yang khusus, yang ini barangkali mungkin istimewa, di mana apabila kita sudah jauh, hati kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka ini sudah melampaui apa yang dikatakan batal puasanya, karena hanya Allah lah, hanya ada di dalam hati kita, yaitu betul-betul Allah bersama kita. Sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun ini terus ada upaya-upaya yang kita lakukan, sehingga ibadah puasa kita semakin hari semakin baik. Inilah harapan kita di akhir Ramadan. Tentu selain kita terus meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Di antaranya adalah
bagaimana kita nanti di akhir Ramadan ini bisa menunaikan yang namanya zakat. Zakat ini ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Maka zakat fitrah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul fitri min Ramadan tuhratan lis-shaimi wa tu'matal masakin. Bahwa ibadah puasa di akhir Ramadan penyempurnanya adalah kita menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah tujuannya sebagaimana sabda Rasulullah adalah tuhratan lis-shaimi, yaitu untuk mensucikan orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita bersikap dan seterusnya. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, mungkin ada kata yang hilaf, mungkin ada lisan yang salah, maka dengan kita menunaikan zakat fitrah, insya Allah ini menjadi salah satu yang mudah-mudahan menjadi wasilah diterimanya ibadah puasa kita. Selain juga ibadah zakat ini adalah untuk memberikan perhatian kita kepada saudara-saudara seiman yang barangkali hidupnya di bawah garis kemiskinan, yang tentu menjadi perhatian untuk kita semua. Maka dengan melaksanakan zakat fitrah ini menjadi perhatian kita kepada saudara-saudara kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'matal masakin adalah untuk makanan orang-orang fakir miskin yang nanti sama-sama semuanya di akhir Ramadan kita mendapatkan keutamaan, mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sejatinya ibadah Ramadan, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga Ramadan membawa kita untuk selalu memperhatikan saudara-saudara kita yang hidupnya mungkin tidak seberuntung apa yang kita dapatkan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah ya di akhir Ramadan nanti puasa kita ditutup dengan ibadah zakat. Tentu ini yang disebut dengan zakat fitrah. Adapun zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh seluruh kaum muslimin yang kebetulan diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta melimpah, sehingga punya kewajiban untuk kita semuanya mengeluarkan zakat mal. Tentu zakat mal ini dikeluarkan setahun sekali, yang syarat-syaratnya adalah sudah mencukupi nisab, ya sudah sampai ukurannya selama 1 tahun, dan ini adalah menjadi kewajiban kita selaku kaum muslimin, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh ampunan. Dan insya Allah dengan zakat fitrah, dengan zakat mal di akhir Ramadan, ini akan membantu saudara-saudara kita yang hidupnya barangkali belum beruntung seperti apa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan ibadah zakat yang kita keluarkan, baik zakat fitrah maupun zakat mal, ini akan menyempurnakan ibadah saum kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah, meningkatkan seluruh aktivitas kita di bulan Ramadan ini, sehingga Ramadan bukan saja bulan yang di dalamnya diisi dengan saum, tapi lebih dari itu, Ramadan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Akhirnya kami mengajak kepada seluruh alumni santri Pondok Pesantren Darul Ulum
santri Bapak Kiai Haji Ahmad Dimyati untuk sama-sama hadir dalam acara Haul Akbar yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2006. Mudah-mudahan kegiatan ini sukses dan semua antum bisa hadir dan kita temu kangen di acara Haul Akbar ini. Barakallahu fikum. Ditunggu kehadirannya. Demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.